ya. Panjang bodi ini dari ujung sana sampai ke sini sepanjang 2 meter 20. Kemudian ada sayap yang menyerupai pesawat terbang, sayap kiri 50 cm, ini juga 50 cm. Kemudian di belakang sini terdapat semacam antena, ya, semacam antena pemancingan. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Sudah 3 drone mata-mata bawah laut milik China ditangkap di perairan Indonesia, Bren. Nah, dengan yang terbaru, ditangkapnya drone bawah air milik China rudal Dongfeng kaleng-kaleng, ditangkap seorang nelayan sebelum Natal di dekat Kepulauan Selayar di Laut Flores. Pakar militer curiga peralatan mata-mata itu untuk mengintai rute kapal-kapal selam ke Samudra Hindia melalui perairan Indonesia, Bren. Wow, ini sulit dideteksi jika drone bawah air itu, Bren, karena mayoritas negara-negara mempunyai radar itu adalah radar udara, bukan radar bawah air. Jadi Cina ini sungguh-sungguh cerdik untuk mengintai lawannya di ASEAN, termasuk Australia, termasuk Indonesia dan lain sebagainya. Mereka menggunakan drone bawah air. Wow, canggih bukan, Bren? Nah, pihak Australia menjadi sangat waspada karena penangkapan terbaru drone selam tersebut mengungkapkan bahwa Beijing secara aktif mensurvei titik-titik penghambat pengiriman yang penting ke utara Australia. Itu bisa memiliki implikasi yang mengerikan jika perselisihan perdagangan kedua negara itu memburuk. Jadi diantisipasi sedini mungkin oleh China, Bren. Dideteksi siapa yang lewat di situ. Nah, konyolnya, Bren, 3 drone mata-mata bawah laut yang telah ditangkap di perairan Indonesia merupakan rancangan milik China. Mereka terlihat seperti tabung sederhana dengan sayap, tetapi mereka dikemas penuh dengan sensor dan pemancar jarak jauh untuk mengirimkan penemuan mereka kembali ke markasnya. Jadi sudah canggih drone ini, mengirimkan data yang dilengkapi dengan sensor canggih, nanti pulangnya juga bisa, Bren. Jangan anggap ini setelah diluncurkan hilang, mereka bisa pulang. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan, Bren? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Bren. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah air. Usut punya usut, satu ditemukan di jalan raya pengiriman tersibuk di dunia, Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura. Jadi satu drone bawah air milik China ditemukan di Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura. 2 lainnya ditemukan di Selat Sunda, dan yang terakhir ditemukan di Selat Lombok, Bren. Di Selat Sunda antara Kepulauan Jawa dan Sumatera. Semuanya jalur penting dan rawan itu menjadi pintu gerbang di mana minyak dari Timur Tengah menuju China. Ini adalah satu-satunya saluran air dalam yang menghubungkan Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia. Itulah sebabnya siapapun yang mengontrol saluran air sempit ini dapat membuat ekonomi seluruh dunia bertekuk lutut. Bagaimana tentang kehebatan China mendeteksi semua negara-negara yang melewati jalur-jalur penting dengan dikirimkan drone bawah air, Bren? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Analis militer internasional mengidentifikasi glider selam itu sebagai kendaraan bawah air tanpa awak atau UUV buatan China. Gambar-gambar dari glider selam itu menunjukkan 3 tonjolan mirip kamera di hidung badannya yang berbentuk torpedo dengan antena panjang memanjang dari belakang, Bren. Tidak ada mesin, namun desainnya yang seperti glider yang memungkinkan untuk berenang ke depan melalui air dengan berulang kali menyelam dan naik. Ini memungkinkan mereka untuk tetap aktif di laut selama lebih dari 1 bulan. Jadi Cina ini tidak memberikan drone tersebut mesin, karena jika mesin nanti tertangkap radar musuh, Bren. Cerdik sekali bukan, Bren? Jika ada mesin, gelombang suaranya atau getaran dari mesin drone tersebut pasti terdeteksi radar musuh. Dengan cerdiknya, Cina tidak memberikan mesin pada drone bawah air laut ini.
Akademi Ilmu Pengetahuan Cina bangga dengan desainnya. Pada Desember tahun lalu menyatakan bahwa mereka telah merilis solusi drone Sea-Wing ke Samudra Hindia. Drone selam ini kemudian dilaporkan menempuh jarak sekitar 12.000 km dan menyelam hingga 6,5 km di bawah puncak gelombang. Drone serupa pernah berkeliaran di Laut Cina Selatan pada tahun 2017 silam, Brand. Jadi dikembangkan mulai kurang lebih 7 tahunan lah brand untuk menyempurnakan drone buatan Rudal Dongfeng kaleng-kaleng ini. Analis militer juga berspekulasi bahwa drone-drone selam itu dapat bertindak sebagai pemburu kapal selam yang mampu menemukan, mengidentifikasi, mengikuti, memotret, dan menargetkan lawan di bawah air. Jadi percuma kalian mempunyai kapal selam canggih jika sudah dibuntuti sama Rudal Dongfeng ini, tahu letakmu di mana, tinggal nge-shot mereka. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Prospek Beijing secara diam-diam mensurvei medan bawah air dari saluran air yang tersumbat ini sangat mengganggu. Tidak hanya drone yang mampu memetakan setiap sudut, celah, dan bingkai kapal di dasar laut, mereka juga dapat memetakan perubahan suhu air, salinitas, dan kecepatan arus, Brand. Nah, Brand usut ini mungkin bukti bahwa China Rudal Dongfeng kaleng-kaleng sedang mengintai rute kapal selam potensial ke Samudra Hindia, baik milik Amerika Serikat, milik Indonesia, maupun milik Australia melalui perairan Indonesia, atau ada beberapa rencana angkatan laut lainnya, tulis analis perang kapal selam HI Sutton. Data hidrografi seperti itu sangat penting untuk peperangan kapal selam, baik untuk kapal selam sahabat, untuk tetap tersembunyi, maupun untuk membantu menemukan kapal selam yang bermusuhan, Brand. Itu juga dapat mengidentifikasi lokasi paling efektif untuk memposisikan ranjau laut untuk menyerang kapal yang lewat di atasnya. Wow, sungguh-sungguh canggih, bukan, Brand Cina? Jika sudah dipetakan dengan drone ini, tinggal memasang ranjau laut, hancur sudah itu musuh-musuhnya, Brand. Beijing bukan satu-satunya kekuatan angkatan laut yang menggunakan perangkat bawah air semacam itu. Semua kapal perang China menyita drone selam Amerika Serikat saat ditemukan oleh kapal survei di Laut Cina Selatan pada tahun 2016 silam. Beijing kala itu mengeluarkan protes resmi atas apa yang disebut sebagai instruksi perairan kedaulatannya. Namun Beijing sendiri telah berulang kali tertangkap beroperasi di perairan asing, termasuk di Indonesia yang baru-baru ini, Brand. Brand, itu tadi pembahasan admin seputar biadab suku biadab, Brand. 3 drone selam milik China berkeliaran di perairan Indonesia dan sudah diketemukan. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.